Hai Naranisa Lover, sesuai dengan permintaan kalian yang masuk di kolom komentar, kenapa sih Mbak Eda nggak membuat video tentang cara pembuatan brownies yang biasa dijadikan base cake ya di kue tart. Nah, untuk kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk membuat videonya. Jadi untuk kamu yang penasaran apa sih resepnya, disimak videonya ya, jangan di skip biar kalian bisa mengikuti tutorialnya bagaimana sih proses pembuatan brownies ini dari awal sampai dengan akhir. Oke. Oh ya, untuk brownies ini sendiri proses masaknya dikukus ya, bukan di oven, karena memang untuk tekstur dari brownies saya paling suka kalau yang dikukus, lebih lembut nih kayaknya. Seperti itu ya. Untuk bahan-bahannya telur 6 butir utuh ya, jangan dipisah. Jadi kuning telurnya sama putih telurnya dipakai semuanya. Terus gulanya 220 gram, es tehnya setengah sendok teh, terigunya 130 gram, coklat bubuknya 45 gram. Terus untuk baking powdernya sedikit saja ya, sepucuk sendok. Dan untuk coklat bloknya 80 gram yang sudah diiris kecil-kecil biar cepat cara pencairannya. Untuk minyaknya yang kita butuhkan 175 ml minyak goreng ya. Untuk cara pemanasan atau pencairan dari coklat blok itu sendiri bisa kalian cek di video saya sebelumnya, udah ada tutorialnya seperti apa. Pakai api kecil saja ya biar tidak gosong untuk permukaan panci yang sebelah atas ini. Oke. Kalau sudah, sisihkan dulu. Sekarang kita mulai mencampurkan telur, gula sama SP jadi satu ya. Seperti ini, nanti siap-siap di mixer. Sambil menyiapkan bahan berikutnya, dicampurkan terigu, terus coklat bubuk sama sedikit baking powder tadi ya. Diaduk-aduk rata seperti ini biar tercampur. Nanti proses pemasukannya dari campuran ini sambil diayak di atas adonan. Jadi untuk kamu yang mengikuti channel saya, jangan di skip, nontonnya jangan loncat-loncat videonya biar gak bingung ya gimana sih prosesnya, seperti itu ya. Nah, sekarang proses mixer ya. Untuk tanda adonan sudah mulai mengembang, itu tandanya seperti ini. Kalau kita menggerakkan garpu mixernya seperti ini, udah ada tanda jejaknya. Ini namanya sudah berjejak gitu ya, udah putih kental, dan ini adonan sudah siap dicampur dengan bahan-bahan berikutnya. Seperti itu ya. Suaranya berisik banget nih mixernya. Untuk langkah selanjutnya seperti ini. Nah, kembali agak pelan. Proses pencampuran terigu sambil diayak sedikit-sedikit. Memang mungkin sedikit agak aneh ya, tapi kalau ada sebagian orang yang menggunakan teknik seperti ini, ada temennya, saya nggak biasa mengaduk terigu dengan menggunakan mixer, jadi terbiasa pakai spatula ya, cukup dengan teknik aduk balik. Tapi bagi kalian yang terbiasa mencampurkan terigunya dengan menggunakan mixer, pakai speed yang paling rendah, itu nggak apa-apa ya. Teknik orang kan beda-beda, yang penting nanti terigu sama minyaknya bisa tercampur dengan rata, seperti itu ya. Soalnya untuk step-stepnya kan memang untuk langkah-langkah tiap orang kan nggak sama gitu ya. Senyamannya kita saja, karena dua teknik ini saya sudah melakukannya semua, dan ternyata saya paling suka dengan proses seperti ini ya, cukup pakai spatula plastik untuk pengadukan terigunya. Step selanjutnya, memasukkan campuran coklat blok dengan minyak seperti ini. Usahakan untuk pencampurannya benar-benar rata ya, jangan sampai ada minyak yang masih mengendap di bagian bawah nih. Diaduk terus sampai benar-benar rata. Soalnya kalau nggak sampai rata, nanti pas roti ini udah matang terus dibalik, itu adonan yang paling bawah itu nggak akan matang, atau sisi kue yang paling bawah itu pasti masih basah. Saya pernah soalnya, jadi mesti dipanasi lagi, dikukus lagi dengan posisi kue yang belum matang itu di sebelah atas gitu ya. Jadi boros gas kan ceritanya. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak terulang kejadian seperti itu, jadi benar-benar diusahakan pencampuran minyaknya itu harus rata. Sekali lagi ya, harus benar-benar rata. Oke. Kalau udah tercampur seperti ini, siapkan loyangnya yang akan dipakai. Sebenarnya satu resep ini bisa digunakan untuk satu loyang kotak ya, ukuran 20 cm. Tapi berhubung ini akan saya gunakan sebagai base cake satu kue tart, jadi saya masukkan di loyang ukuran 16 cm dan dijadikan dua tempat seperti ini.
Jadi satu resep jadi 2 loyang ukuran 16 cm bulat. Tapi kalau ini hanya untuk buat cemilan keluarga, cukup dimasukkan ke loyang apapun yang kalian punya gitu ya. Nanti kan ujungnya diiris-iris seperti itu. Dan ada satu tips agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar, saya biasanya menggebrak-gebrak bagian bawah loyang ya, seperti itu. Lalu siap dimasukkan di dalam kukusan yang sudah dipanasi. Jadi ini benar-benar airnya sudah mendidih, uapnya udah banyak. Oke, kalau mengukusnya pakai panci biasa, jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan serbet biar airnya tidak turun ke dalam adonan. Tapi berhubung saya menggunakan kelakat seperti ini, tidak usah gitu ya, airnya udah otomatis masuk ke dalam bawahnya panci. Nah ini sudah matang, tas tusuk. Kalau kalian masih ragu ini matang apa enggak, tandanya kue udah matang, tidak ada adonan yang nempel dalam tusuk sate ini ya. Oke, untuk berapa waktu mengukusnya, saya biasanya 25-30 menit itu udah cukup. Caranya untuk mengeluarkan kue yang udah mateng dari loyang, cukup pinggirnya dikasih jalan gitu ya, diiris sama pisau biar sedikit terbuka, baru dibalik di atas kertas roti atau kertas minyak seperti ini. Dan ini nih sudah jadi, udah siap hias menjadi satu kue tart yang cantik, cheesecake ala Mbak Endang. Bisa dicoba, caranya simpel, mudah, dan anti gagal. Bisa dipraktekkan ya. Untuk kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya, biar saya makin semangat untuk memberikan tutorial yang berikutnya. Ditunggu lagi ya untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.